Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kawan Nusantara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Sebagaimana kita saksikan tadi, Indonesia bertekuk lutut di hadapan Socceroos dengan 5-1. Wah, ini bisa menjadi pecut bagi kita semua ya, bisa menjadi cambuk. Cuman kalau melihat dari kejadian ini, apakah Toel tersenyum senang ataukah Sintayong tersenyum merana melihat bekas anak didiknya dibantai oleh Australia? Kita saksikan bersama video ini. Akui timnas Indonesia makin kuat. Pelatih Australia sanjung pemain hingga taktik Patrick Clifford. Patrick Clifford apresiasi Sintayong. Jahit Zels ungkap fakta mengejutkan. Fakta laga perjuangan timnas Indonesia kontra Australia. 149 negara jadi saksi perjuangan skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akui timnas Indonesia makin kuat. Pelatih Australia sanjung pemain hingga taktik Patrick Clifford. Laga penuh drama baru saja tersaji ketika skuad Garuda menunjukkan perjuangannya menghadapi tuan rumah Australia. Berlangsung di Sydney Football Stadium, timnas Indonesia datang dengan motivasi tinggi usai mempermalukan Arab Saudi di laga sebelumnya. Sementara Australia sendiri begitu optimis tampil di hadapan pendukung sendiri. Pada laga ini, tim Merah Putih tampil dengan kekuatan terbaik, di mana Patrick Clifford tetap mengandalkan pemain yang telah mendapatkan kepercayaan dari Sintayong sebagai pelatih sebelumnya. Sedangkan Australia harus tertatih dihadapkan badai cedera dan tuntutan dari supporter yang begitu tinggi. Terlepas dari hasil laga yang baru saja tersaji, pelatih Australia Tony Popovic mengakui bahwa kekuatan baru timnas Indonesia sangat mengejutkan. Menurutnya, pemain yang berkarir di luar negeri skuad Garuda tidak bisa dipandang sebelah mata dan berhasil menjadi kunci yang menyulitkan Australia. Pemain internasional mereka berbahaya. Mereka bermain dengan sangat baik dan banyak peningkatan yang telah mereka lakukan, ujar Tony Popovic. Menariknya, pelatih yang menggantikan Graham Arnold tersebut juga menyinggung taktik Patrick Clifford. Tony Popovic menyadari telah buta kekuatan terhadap tim kepelatihan baru timnas Indonesia. Namun, drama selama 90 menit telah usai. Kendati demikian, persaingan panas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panas. Skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada laga selanjutnya untuk mempermulus langkah menuju Piala Dunia. Stadion GBK akan menjadi saksi perjuangan Patrick Clifford untuk lebih membuktikan diri di hadapan supporter Garuda. Patrick Clifford apresiasi Sintayong, Jahit Zels ungkap fakta mengejutkan. Di balik hasil laga kontra Australia, Patrick Clifford menyadari harapan yang tinggi dari pecinta sepak bola tanah air. Patrick Clifford mengetahui publik sepak bola tanah air menaruh harapan besar kepadanya. Hal itu tak terlepas dari jasa Sintayong yang telah membawa timnas Indonesia menjadi sorotan dunia. Patrick Clifford sendiri mengapresiasi kerja keras STY dan bertekad untuk melanjutkan perjuangannya demi membawa tim Merah Putih tampil di pesta tertinggi sepak bola dunia. Jika saya bisa, tentu saja saya telah berusaha sebaik mungkin. Itu tidak mudah. Pelatih Sintayong telah berada di sana selama 5 tahun. Ucap Patrick Clifford dalam konferensi pers. Sementara itu, Jahit Zels mengaku ada rasa yang berbeda saat tim nasional dilatih oleh Sintayong dan Patrick Clifford. Sebagai kapten tim, tentu Jahit Zels tahu betul bagaimana Sintayong meramu tim. Meski cuma 1 tahun diasuh, pemain Venezia itu mengakui STY punya kemampuan yang baik. Jahit Zels menilai kepemimpinan Clifford di dalam tim. Ia merasa ada perubahan ke arah yang lebih bagus di bawah arahan juru taktik asal Belanda tersebut. Apapun hasil kontra Australia, fokus skuad Garuda diyakini tetap sama. Bersama Patrick Clifford dan para asistennya, Jahit Zels yakin timnas Indonesia akan semakin berkembang. Kepada supporter Garuda, pemain yang diincar tim-tim top Eropa tersebut juga menegaskan jangan ada yang meragukan para pemain.
termasuk para pemain keturunan yang kini memilih membela Panji Merah Putih. Jay Ezzels mengakui bahwa tujuan utama dari tim ini adalah untuk membela tanah air dan mengibarkan sangsaka merah putih setinggi mungkin. Fakta laga perjuangan timnas Indonesia kontra Australia. 1. Debut Patrick Clifford sebagai pelatih timnas Indonesia. Terlepas dari hasil pertandingan, laga melawan Australia menjadi debut Patrick Clifford untuk mencatatkan tinta sejarah bagi timnas Indonesia. Beban menjadi pengganti Sintayong dirasakan Patrick Clifford pada euforia pertandingan kali ini. Namun, mantan pelatih Barcelona tersebut tidak sendiri. Dengan adanya asisten dan staf dari gerbong Belanda membuat harapan dan peluang tim Merah Putih masih terbuka pada sisa pertandingan berikutnya. 2. Skuad Garuda lebih mahal dan muda. Meskipun berada di peringkat lebih rendah ketimbang Australia, skuad timnas Indonesia memiliki nilai pasar yang lebih tinggi jika dibandingkan. Berdasarkan data dari Transfermarkt, total nilai skuad Garuda mencapai 36,57 juta euro atau 648 miliar. Sedangkan Australia hanya 25,5 juta euro atau 434,8 miliar. Hadirnya sosok Michel Gars hingga Emil Audero menjadikan tim Merah Putih bervalue yang tinggi. Di lain sisi, nilai skuad Australia menurun akibat absennya 3 pemain bintang mereka, yakni Harry Souttar, Riley McGree, dan Jordan Boss yang mengalami cedera. Selain unggul dalam nilai pasar, timnas Indonesia juga memiliki skuad yang lebih muda dibandingkan Australia. Rata-rata usia pemain Indonesia adalah 24,9 tahun, sedangkan Australia memiliki rata-rata usia 28,2 tahun. 3. Debut pemain baru. Laga melawan Australia juga menjadi momen spesial bagi 4 pemain baru timnas Indonesia, yakni Oleh Romney, Emil Audero, Joy Pelupelsi, dan Dean James. Oleh Romney resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 Februari 2025 melalui proses sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London. Sementara itu, Emil Audero, Joy Pelupelsi, dan Dean James menjalani proses naturalisasi dan pengambilan sumpah sebagai WNI pada 10 Maret lalu di KBRI Roma. Ketulusan mereka membela tim Merah Putih terlihat ketika tak kenal lelah pada laga yang baru saja terjadi. 149 negara jadi saksi perjuangan skuad Garuda. Laga panas yang baru saja terjadi antara Australia versus timnas Indonesia tak hanya memicu perhatian pecinta sepak bola tanah air, melainkan dunia. Terbukti, ada 149 negara memperebutkan hak siar untuk bisa menjadi saksi perjuangan tim Merah Putih. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor mengungkapkan keterkejutannya atas tingginya antusiasme dunia terhadap pertandingan ini. Terlepas dari hasil laga, keberhasilan skuad Garuda menarik perhatian internasional tidak lepas dari kehadiran pelatih kepala Patrick Clifford bersama tim pelatih berkualitas asal Belanda. Ditambah lagi, skuad Garuda dihuni kombinasi pemain yang berkarir di Eropa hingga talenta yang bersinar di kompetisi tanah air. Ketertarikan global terhadap laga ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan pertandingan sebelumnya. Terbukti, laga timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina sebelumnya disiarkan di 141 negara, dengan laga melawan Bahrain ditayangkan di 49 negara. Khusus menghadapi Australia, media internasional seperti ESPN, The Athletic, dan Football Premier menyoroti laga ini sebagai pertandingan yang penuh kejutan. Media tersebut juga mencatat perkembangan pesat timnas Indonesia yang kini menjadi salah satu kekuatan baru di Asia. Sebelumnya, dukungan dari Eropa juga hadir usai raksasa klub Jerman yakni Bayern Munchen. Tak hanya itu, beberapa klub Belanda turut membanggakan perjuangan tim Merah Putih yang bertekad lolos Piala Dunia.
Hal itu membuktikan bahwa timnas Indonesia kini telah dipandang dunia. Harapannya, di sisa laga Patrick Kluivert mampu membawa skuad Garuda tampil lebih baik lagi, terutama untuk membungkam Bahrain di GBK pada 25 Maret mendatang. Pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada, seperti yang kita yakini bersama ketika kepergian STY, kita menaruh harapan penuh kepada Patrick Kluivert ya, untuk menakodai timnas Indonesia. Namun apa daya, sebiji gol dari Indonesia tak mampu memberikan obat kepada timnas Indonesia. Nah, menurut saya dalam hal ini saya kok teringat sama si Toel ya. Dia menginginkan penuh bahwa STY akan dikeluarkan, dan setelah dikeluarkan dia tersenyum sinis. Nah, haruskah STY kembali? Apakah ini kena karma dari STY? Kita sama-sama tidak tahu, dan kita juga harus bersabar, dan mudah-mudahan menetap ke depan dengan Bahrain ini kita bisa menggilas sungguhan di kandang kita sendiri di SUGBK. Kita nantikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.